Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Willy Masta dari kelas 2C absen 23 dengan NIM 23411700126. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas akhir semester 4 mata kuliah PLC dengan dosen pengampu Bapak Denda Dewatama STMT. Di sini saya mengambil judul yaitu pembuatan genteng berbasis PLC. Selanjutnya yaitu prinsip kerja pembuatan genteng berbasis PLC. 1. Tekan tombol start untuk memulai seluruh proses. 2. Setelah 3 detik, bahan dimasukkan dengan menekan tombol T1. T1 juga digunakan untuk mengaktifkan mixer. 3. Bahan masuk dan mixer bekerja dengan waktu 8 detik. 4. Setelah 3 detik, bahan keluar dari mixer kemudian masuk ke alat cetakan press. Sensor S1 mendeteksi bahan masuk alat cetakan press kemudian mengaktifkan A. Press turun selama 3 detik. B. Press tahan menjadi genteng selama 5 detik. C. Press naik selama 3 detik. 5. Saat press sampai posisi di atas, sensor S2 mendeteksi alat press naik. Kemudian mengeluarkan genteng dari cetakan dan dikirim menggunakan konveyor 1 ke konveyor 2. Setelah genteng keluar dari konveyor 1, sensor S3 mendeteksi genteng mengaktifkan konveyor 2 dan pengering. Genteng masuk ke alat pengering dengan suhu sedang selama 8 detik. Keluar dari alat pengering, genteng mengaktifkan sensor S4 agar konveyor 2 berhenti. Setelah konveyor 2 berhenti, genteng mengaktifkan sensor reset untuk melakukan reset, dan reset dilakukan dari proses keempat, yaitu bahan langsung masuk ke mixer. 9. Setelah semua proses selesai, dilakukan penghitungan jumlah genteng, dan jika jumlah genteng telah mencapai 5, maka sistem akan berhenti seluruhnya. Selanjutnya yaitu tabel input dan output. Di sini saya menggunakan 8 input, yaitu start, T1, S1, S2, S3, S4, sensor reset, dan reset counter. Kemudian saya menggunakan output dengan jumlah 10, yaitu indikator start, indikator delay, pemasukan bahan, mixer, press turun, press tahan, press naik, konveyor 1, konveyor 2, dan pengering. Selanjutnya yaitu timing diagram. Ketika tombol start ditekan, maka akan delay 3 detik, dan T1 ditekan, maka bahan masuk dan mixer akan aktif secara bersamaan. Setelah dari mixer, bahan dideteksi S1, kemudian masuk ke alat press. Setelah dari alat press, bahan akan menjadi genteng, kemudian masuk ke sensor 2. Sensor 2 mengaktifkan konveyor 1. Setelah di konveyor 1, dideteksi sensor 3, konveyor 1 mati, dan mengaktifkan konveyor 2. Konveyor 2 dengan pengering aktif dalam 8 detik. Lalu S4 untuk mematikan konveyor dan pengering. Kemudian dilakukan reset dan sistem dimulai dari bahan masuk. Berikutnya di sini adalah highlighter diagram. Saya akan coba simulasi. Ini ketika tombol start ditekan, akan delay 3 detik. Lalu tombol T1 ditekan, akan bahan masuk dan mixer aktif dengan 8 detik. Setelah selesai, sensor S1 mendeteksi, maka press akan turun. Selanjutnya press tahan 5 detik, kemudian press naik. Press naik dideteksi sensor S2, akan mengaktifkan konveyor 1. Setelah itu bahan dideteksi sensor 3, akan mengaktifkan konveyor 2 dan mengering.
Conveyor 2 tetap berjalan, lalu dimatikan dengan sensor sempat. Conveyor stop, lalu sini dilakukan reset. Reset juga akan mengurangi jumlah counter sebagai penghitung. Ini akan langsung memulainya. Selanjutnya masuk ke aplikasi CX Designer. CX Designer digunakan untuk mendesain EMI seperti di gambar ini. Baiklah, langsung kita mulai saja. Karena tadi sudah dilakukan simulasi, maka penghitungannya sudah di hitungan keempat. Bila tombol start ditekan, ini indikator delay, ini indikator sistem. Detik mati, kita tekan tombol masukkan bahan dan mixer aktif selama 8 detik. Selesai 8 detik, sensor 1 mendeteksi genteng, maka alat pers akan bekerja. Setelah alat press selesai bekerja, genteng dideteksi sensor S2 dan dikirim dari conveyor 1 ke conveyor 2. S3 mendeteksi genteng, akan menjalankan conveyor dan pengering. Ini pengering bekerja selama 8 detik. Setelah pengering selesai, S4 mendeteksi genteng, conveyor 2 akan mati dan langsung akan melakukan penghitungan. Setelah itu akan dilakukan reset dengan genteng dideteksi oleh sensor reset dan langsung dimulai dari bahan masuk. Hal ini sistem ini terus berulang sampai hitungan menjadi 0, kemudian sistem akan mati secara otomatis. Kita akan melakukannya sampai hitungan ke 0. Dengan 1 sampai 1, ini adalah penghitungan terakhir. Nah, jika penghitungan sudah sampai 0, maka indikator sistem akan langsung berhenti secara seluruhnya. Baiklah, demikian dari penjelasan saya mengenai tugas akhir semester 4 mata kuliah PLC dengan judul pembuatan genteng berbasis PLC. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.